Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, persatuan kita teguh. Pembelajaran 1. Nah, di sini ada tujuan, materi, kesimpulan, dan soal. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, orang tua siswa mampu menyajikan laporan manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya. Dengan mengamati video, siswa dapat menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdiskusi, bersama siswa dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya. Bunga tangkai. Tahukah kamu bunga taratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjelar sehingga daun merantai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat menguapkan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki rautan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalam. Nah, rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam dan akar meskipun akan berada dalam air akan masih tetap dapat bernapas. Oke, kita next. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Di sini adalah manfaat-manfaat hewan bagi manusia di dalam lingkungannya. Yang pertama ada penghasilan bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Dan yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat pompon ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol kulit hewan seperti sapi. Dari kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, menghasilkan bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, menghasil pupuk organik. Kotoran sebagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, menghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan yang selanjutnya next, memanfaatkan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Dan yang keempat, bahan obat dapat ditanam dimanfaatkan untuk obat jahe, untuk pengobatan batuk, dan kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Bahan baku industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk pembuatan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus sendiri dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng.
Bahan pewarna alami tanaman digunakan sebagai pewarna sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel berwarna jingga, dan kunyit berwarna kuning. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjaga kualitas air tanaman bakau menjadi penyaring alami dari laut menjadi air tawar. Nah, setelah kalian membaca manfaat dari tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya bagi manusia, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah sebutkan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya dan manfaat bagi manusia. Dan tuliskan hasil dari menyebutkan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya di kertas dan dikumpulin di akhir pembelajaran. Oke, kita next. Di sini ada gambar tentang kehidupan sehari-hari. Amatilah gambar tersebut dari 1 sampai 2 dan 3. Yang pertama itu ada. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, di sini ada tugas atau soal untuk anak-anak. Sebutkan makna proklamasi pada gambar yang sudah kalian lihat, yang tadi kalian lihat atau yang kalian amati tadi. Diskusikan beserta orang tua kalian dan tulis di buku tulis foto dan kirim laporan kalian atau hasil kerja kalian ke bapak di akhir pembelajaran. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, anak-anak hari ini telah mempelajari tentang mengidentifikasi dari teks bacaan dan gambar yang telah kalian pahami. Banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan tersebut. Di antaranya, kita bisa memahami makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari dan belajar membedakan habitat tumbuhan dan hewan maupun manfaat dari tumbuhan hewan tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke soal. Di sini ada soal evaluasi. Kalian bisa klik link di bawah ini atau bisa klik link yang ada di grup. Nanti Bapak share grup linknya. Kalian kerjakan dan foto hasil tersebut kirim ke Bapak secepatnya sebelum pembelajaran berakhir. Anak-anak, itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Tetap semangat dan pakai masker kalau keluar rumah ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.